Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya sendiri Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yakni mengenai implementasi teknologi jaringan khusus luas dengan fiber optik. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih fiber optik itu. Fiber optik adalah teknologi berupa kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya melalui serat kaca atau plastik. Dikutip dari Kompas Tekno dari Verizon, diameter fiber optik kurang lebih sepanjang 120 mikrometer saja. Nah, fiber optik mengalirkan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang adalah LED atau laser. Selanjutnya, di sini terdapat struktur fiber optik yang mana struktur fiber dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada core atau inti. Bagian yang paling utama dinamakan bagian inti atau core. Kedua, ada cladding. Lapisan cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Dan ketiga, ada coating atau jacket. Coating berfungsi sendiri sebagai pelindung mekanis pada serat optik, dan identitas kode warna dari bahan plastik berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kerja fiber optik? Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik. Membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama, bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan koaksial kabel. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan direfleksikan di dalam inti. Nah, kabel fiber optik biasanya diaplikasikan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Nah, selanjutnya juga terdapat teknologi point-to-point fiber optik atau Metro E. Sebelumnya, teknologi Metro E merupakan kemajuan dari teknologi Ethernet yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan wilayah perkotaan dengan jarak yang lebih luas. Nah, dalam hal ini, Metro Ethernet dilengkapi dengan berbagai fitur yang mirip dengan jaringan Ethernet. Pada umumnya, pembentukan jaringan skala metropolitan dengan memanfaatkan teknologi Ethernet konvensional. Metro Ethernet berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara berbagai area terpisah maupun antara LAN dan WAN, termasuk jaringan backbone yang umumnya dimiliki oleh penyedia layanan di wilayah metropolitan. Perusahaan besar dapat menggunakan Metro Ethernet untuk menghubungkan kantor cabang mereka ke sistem internet perusahaan. Dalam hal transportasi data, Metro Ethernet menggunakan teknologi multi protocol label switching (MPLS) dan strap optik. MPLS diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan jaringan IP dan memungkinkan kombinasi berbagai teknologi WAN yang berbeda dalam suatu backbone IP umum. Nah, poin selanjutnya yakni terdapat teknologi point to multipoint. Nah, jaringan point to multipoint adalah jaringan internet nirkabel dari satu titik akses radio yang terhubung ke beberapa akses radio yang terletak di beberapa lokasi yang cukup jauh, dan tidak memungkinkan melalui kabel jaringan. Untuk membangun jaringan internet di lingkungan luas menggunakan kabel, maka perlu disediakan kabel yang banyak serta konfigurasi dan instalasi yang kompleks. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan sedikit pemaparan dari saya. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tertak, begitu pula manusia tak ada yang sempurna. Oleh karena itu, mohon dimaafkan segala kesalahan yang saya perbuat, maupun itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya Irwan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.